Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah sekalian, sehat semua? Alhamdulillah. Allahu akbar. Barakallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tetap bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan nama Allah. Kemudian kita juga senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasa, pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang misi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di pertemuan yang ke-11. Mudah-mudahan bisa mengkaji 2 ayat. Yang pertama nanti kita mengkaji di surat apa itu? Surat 33, surat Al-Ahzab. Kemudian ayatnya ayat 21. Al-Ahzab itu jumlah ayatnya berapa? 73. Kemudian juznya 21. Jumlah juz dalam Al-Qur'an 30. Ayo tetap kita ingat terus ya. Seperti biasa, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, untuk mendapatkan ilmu kita perlu berdoa. Doanya masih ingat? Sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa senantiasa perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siap untuk melanjutkan kajian? Ya. Alhamdulillah. Kita perhatikan tajwidnya dulu, satu ayat surat Al-Ahzab tadi ya. Ayat 21, juznya juz 21. Diawali dengan laqad. Ada dal mati. Bacaannya apa? Kolkola. Kolkola itu artinya memantulkan, harus dipantulkan. Karena ini mati dengan tanda sukun sendiri, namanya kolkola suro. Ka ada fathah ketemu alif. Matobi'i. Hanya tinggal mengulang. Lakum fi hal mim mati. Itu hanya ada kemungkinannya satu idhar, yang kedua apa? Ikhfa apa? Safawi. Kemudian yang ketiga apa? Idghami mim. Selain ketemu mim dan ba, maka disebut apa? Idhar. Idhar apa? Safawi. Kalau mim mati itu safawi. Gitu. Lakum fi harus terang, idhar. Rasu ada dhamma, ketemu wawu. Matobi'i, mengulang terus. Lillahi, bukan lillahi. Karena lafat Allah didahului dengan kasroh. Dibaca dengan tipis. Ada Allah, fathah berdiri, agak cepat, tidak apa-apa. Apa? Mat bada. Lupa. Ayo. Uswatun ha. Terang. Terang itu berarti apa? Idhar. Hal nun mati atau tanwin bertemu dengan ha. Idhar apa? Halqi. Alhamdulillah. Yaitu khasana tul. Nah, tun li. Apa ini?
idgham bila berengung apa tidak? Tidak. Masih ingat hurufnya apa saja? Lam dan limangka ada nun mati ketemu kaf, namanya apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Hakiki. Ka panjang matobi'i. Yarjullah ada dhamma ketemu lafadz Allah. Apa? Lam jalala dibaca tebal. Tebal itu ketika dhamma dan fathah. Kalau tipis berarti apa? Didahului apa? Kasrah. Allah berarti panjang mad bada. Wal ya alif lam dibaca terang. Alnya berbunyi. Terang itu apa? Idhar. Hal alif lam idhar disebut idhar qamariyah. Alhamdulillah. Yau agak panjang tapi ringan. Panjang itu apa? Mad. Fathah ketemu wawu mati. Namanya mad layyin. Apa? Mad layyin. Wal yaumal ada nun alif lam dibaca terang. Namanya apa tadi? Idhar qamariyah. Matobi hirota wa dzakaro disambung dengan Allah. Dibaca wa dzakarallah. Lam jalala dibaca tebal. Allah sendiri apa? Mad batal. Kafi matobi. Ron dibaca ro. Alifnya dimatikan. Jadi kalau membaca kathiro kalau berhenti. Bisa difahami? Langsung terjemahnya, keluarkan memorinya. Ada diawali dengan la. Apa? Kalau ada alifnya itu tidak la panjang. Kalau tidak ada itu apa? Sungguh. Pasti. Temen. Nek belajar Jawa yakti tenan. Nah itu. Pernah belajar itu. Di pondok kan begitu ya. Gitu. Yakti tenan. Kode. Apa? Sesungguhnya. Sehingga kalau diterjemahkan sungguh dan sesungguh-sungguhnya. Nah, kalau bahasa Indonesia namanya gaya bahasa apa itu? Hiperbola. Tapi di sini adalah penekanan. Laqad sungguh dan sesungguh-sungguhnya. Karena artinya apa? Ada. Ada. Laqad kana artinya apa? Sungguh dan sesungguhnya telah ada lakum, la pendek. Bisa diartikan sungguh, bisa diartikan apa? Bagi. Ya, harus banyak perbendaharaan. Kum apa? Kamu semua. Lakum berarti apa? Bagi kamu. Laqad kana lakum artinya apa? Telah ada bagi kamu semuanya. Fi apa? Di dalam. Fi di dalam. Ya. Rasul. Allah biasanya dijadikan satu Rasulullah atau Rasulillah. Uswatun. Nah, suri toladan. Ya. Hasanah baik. Nah, kita bentukkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga kalau dibaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya? Sungguh dan sesungguhnya telah ada bagi kamu semua dalam Rasulullah suri teladan yang baik. Itu bahasa berkata digabung. Kalau bahasa gampangnya, sungguh ada bagi kamu suri teladan yang baik dari Rasulullah. Nih. Kemudian liman, li bagi, man
orang-orang atau barang siapa saja yang mengaku orang. Karena ada yarju, mengharap. Apa yarju? Mengharap. Allah. Jadi mengharapkan kepada Allah, wa dan al yauma hari, al akhir. Jadi suri toladan itu biasanya hanya dimanfaatkan orang-orang yang mengharap pertemuan kepada Allah, mengharap keridhaan Allah, dan berharap pula pertemuan itu nanti terjadi di hari akhirat dengan kebahagiaan kita dipertemukan dan sama-sama masuk surga. Tuh. Kemudian juga bagi orang wadzakaro, dan zakaro selalu ingat, atau bahasa sehari-harinya adalah zikir. Zikir itu ingat. Cuma tidak sembarang ingat, zikir dengan menyebut, mengagungkan, mensucikan nama-nama Allah katsiron, yang banyak. Ayo terjemahkan mulai awal. Kalau digabung sama-sama, ayo. Lakot artinya sesungguhnya telah ada bagi kamu semua di dalam Rasul Allah suri teladan yang baik bagi orang yang apa? Mengharapkan apa? Allah. Dengan ingatan yang ayo kita mudah-mudahan bisa bertemu dengan Allah dalam kenikmatnya di hari akhirat dengan memperbanyak zikir dan mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanyakan ayat ini? Ayo kita lanjutkan. Yang ke-5 apa? Menyuruh ikhlas. Jadi kalau Rasul itu menyuruh ibadah, Allah menyuruh ibadah, memang tujuan manusia itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau ibadah harus ikhlas. Seperti di surat yang ke berapa ini? 98. Surat apa? Al-Bayyinah. Bayyinah itu apa? Bukti nyata. Ayat yang ke-5 dari jumlah ayatnya berapa? Juz yang ke 30. Juz 30 biasa disebut juz Ammah. Itu kan ya? Ayo. Kita langsung ke artinya, tajwidnya diwakili tadi. Ya. Sebentar kok. Error atau awas ini. Nah. Wa dan ma umiru diperintahkan kamu illa li supaya ya budu menyembah atau beribadah Allah kepada Allah mukhlisina mengikhlaskan diri dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalau berhenti situ. Apa artinya? Dan tidaklah diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah mengikhlaskan. Diteruskan ad-dina agama sesuai dengan agama yang diajarkan Allah dan Rasul. Hunafa'a ikhlas. Ya. Jadi ikhlas ditegaskan dengan lurus ikhlas. Wa yuqimuna Mereka mendirikan atau menegak. Makanya orang kalau sholat dikomando dengan apa?
qomat atau tegakkan sholat. Ya. Nih. Qad qamati sholat, qad qamati sholat. Wa yuqimuna apa tadi? Dan mereka menegakkan as-sholata, sholat. Nanti kita bicara tentang sholat. Ya, itu. Jadi kita juga diminta contoh ibadahnya adalah tegakkan sholat. Kenapa kita disuruh menegakkan? Artinya bukan hanya mengerjakan, tetapi nilai-nilai sholat itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, mengawali sholat dengan apa? Mengawali sholat dengan apa? Takbiratul ihram. Kita tidak boleh sombong. Kita harus mengakui yang besar itu hanya Allah. Hilangkan ego. Itu makna. Kemudian terakhir, menutup sholat dengan apa? Salam. Ucapannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat yang kiri. Artinya orang yang sholat itu harus mendoakan semua yang ada di sekitar kita itu harus selamat. Nggak boleh menyakiti orang. Itu diantaranya. Kemudian wa yu'tu, dan yu'tu menunaikan atau memberikan. Makanya doa kita kan Rabbana atina. Kita minta diberi Allah, dan orang yang ikhlas dalam beribadah itu, ya, contoh kecilnya memang satu sholat. Karena sholat itu tidak akan ada pujian. Ya. Kemudian bukti keikhlasannya, dia harus menunaikan atau membayar az-zakata. Untuk apa? Membersihkan. Ada yang namanya zakat mal. Mal itu apa? Harta benda. Artinya apa? Bahwa rezeki yang kita terima berupa harta itu ada hak yang harus kita berikan kepada orang lain. Selama tidak dizakati, maka kondisi rezeki harta kita itu masih dalam keadaan kotor. Zakat fitrah artinya apa? Untuk membersihkan diri kita setelah menunaikan ibadah puasa. Mungkin kita berucap salah, mungkin kita berpikir salah, mungkin kita berbuat, bersihkan dengan namanya zakat fitrah. Termasuk sodako yang lain. Ini orang yang ikhlas dalam beragama. Kalau nggak ikhlas berat. Sholat aja kelihatannya ringan tapi berat. Mengeluarkan uang itu kelihatannya ringan tapi berat. Dan ingat Anda sekalian, satu kata-kata bijak yang harus dipegang orang Islam. Ya. Kalau dulu kita mengatakan menabung itu pangkal, iya kan ya? Tapi dalam Islam beda. Dalam Islam itu sodakoh itu pangkal kaya. Kalau nanti kalian jadi orang kaya, jangan khawatir untuk melakukan sodakoh. Karena setiap sodakoh kita akan dilipat gandakan. Dan sodakoh kita, apalagi kalau itu jariah namanya, itu terus mengalir. Kekayaan itu sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjarannya terus ada. Nih. Kemudian dan zalika, demikian itulah dinu al-qayyimah, yang tegak, yang betul. Ya. Jadi kalau kita menjalankan misi ibadah dengan ikhlas, maka agama yang kita yakini kebenarannya itu akan tegak sampai nanti kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita ulangi lagi. Coba kita pakai versi lain. Yang perempuan yang baca ayatnya, yang laki-laki yang mengartikan. Siap ya? Siap. Ya, nanti kita putar lagi. Ayo sama-sama mulai yang perempuan. Lo berkata,
menyembah atau beribadah. Ayo terus. Allah muflisin Mengikhlaskan. Lahu berarti apa? Bagi adin agama. Hunafa terus kan? Hunafa apa? Ikhlas atau lurus. Ya. Nah, aja dipedot situ. Oh, wayukimu ya, nggih betul nggih. Ayo. Dan mereka menegak. Mereka menunaikan atau membayar zakat. Terus dan demikianlah dinu agama al-qayyimah yang tegak atau benar. Ya, nanti kita coba lagi. Saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Dan kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita, petunjuk bagi kita, rahmat bagi kita. Sesuai dengan doa yang senantiasa kita baca. Masih ingat doanya? masih. Sama-sama. Allah waja'al warahmah. Ingat kepada orang tua, kita doakan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian anak sekalian. Terima kasih bisa sama-sama mengaji. Mudah-mudahan bisa jariah kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.